Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Fuad Ni'mah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan isim yang dijer. Sebab isim yang dijer yang pertama, yaitu kemasukan huruf jar apabila diawali atau didahului oleh huruf jar. Tentunya kita harus mengingat huruf-huruf jar itu apa saja, sehingga kita akan bisa mengetahui apabila sebuah isim yang diawali oleh huruf jar mengharuskan untuk dijar dengan tanda fathah apabila isim tersebut dari mamnu minas sarfi, atau ditandai dengan kasrah apabila isim tersebut isim mufrad, atau ditandai dengan huruf ya apabila isim tersebut dari isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Adapun huruf-huruf jar yang harus kita hafalkan dan harus kita kenali adalah yang pertama min. Huruf jar yang pertama adalah min yang telah kita pelajari. Taib. Nah, akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini di halaman yang ke 95, melanjutkan dari huruf jar berikutnya adalah ilah. Huruf jar berikutnya adalah huruf jar ilah. Musannif mengatakan ilah. Huruf jar ilah tadullu ala intiha'il ghayati. Ila untuk menunjukkan atas intiha'il ghayah, akhir dari sesuatu. Akhir dari sesuatu, intiha'il ghayah. Ila tadullu ala intiha'il ghayati. Bahwa ila di situ berfungsi untuk menunjukkan intiha'il ghayah. Apa arti daripada intiha'il ghayah? Intiha'il ghayah adalah akhir dari sesuatu. Hatta akhirul ghayati, sampai akhir sesuatu, akhir tujuan, au qabla akhiriha. Misal, sirtu al-barihata ila akhiril laili. Ila akhiril laili. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa huruf jar ila fungsi asalnya adalah liintiha'il ghayah, untuk akhir sesuatu, akhir tujuan. Baik akhir tujuan tersebut menunjukkan tempat, atau akhir tujuan tersebut menunjukkan zaman. Oleh karena itu, dalam istilah bahasa Arab, liintiha'il ghayah makaniyah atau liintiha'il ghayah zamaniyah, untuk menunjukkan akhir. Baik. Nah, untuk menunjukkan akhir ghayah atau akhir tujuan tempat, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka perhatikan di situ kata ilal masjidil aqsa. Al-masjidi isim majrur karena diawali oleh huruf jar ila.
Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Nah, ila di situ berfungsi untuk intihail ghayatil makaniyah, untuk menunjukkan akhir tujuan suatu tempat. Jadi akhir perjalanan malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjidil Aqsa. Begitu juga misal ketika kita mengatakan kharaja talibu minal madrasati ilal baiti. Maka kata ilal baiti isim majrur karena kemasukan oleh huruf jar ila. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Nah, ila di situ menunjukkan makna liintihail ghayah, akhir dari tujuan suatu tempat, al-bait. Akhir dari keluarnya murid adalah rumah. Taib, itu yang pertama dari intihail ghayah makaniyah atau liintihail ghayah zamaniyah. Liintihail ghayah zamaniyah, untuk menunjukkan akhir dari suatu waktu. Contohnya di situ adalah sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal laili." Tsumma atimmus siyama ilal laili. Kemudian atimmus siyama, sempurnakanlah puasa, ilal laili, sampai malam. Berarti akhirul ghayah atau akhir atau intihail ghayatis siyam al-lail. Maka lail malam. Malam itu berarti waktu, zaman. Berarti itu bimana intihail ghayah zamaniyah. Tab itu adalah yang pertama dari fungsi makna huruf jar ila, dan itu asalnya. Jadi sekali lagi, asal daripada huruf jar ila adalah bermakna intihail ghayah, untuk menunjukkan arti makna akhir sesuatu, akhir tujuan sesuatu. Taib, itu makna yang pertama. Taib. Makna yang kedua, di antara makna huruf jar ila adalah untuk menunjukkan musahabah. Ila menunjukkan bermakna musahabah, atau kalau kita artikan ila memiliki arti ma'a. Memiliki arti ma'a, musahabah, bersama. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ansari ilallahi." Man ansari ilallahi. Man ansari ilallahi. Maka di situ kalimat ilallahi ada huruf jar ila. Di situ kita dapati ada huruf jar ila. Kemudian Allahi lafdul jalala Allahi majrur, isim yang majrur karena kemasukan huruf jar ila. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Nah, ila itu tidak diartikan intihail ghayah, akhir dari satu tujuan, bukan. Kenapa? Karena ila pada kalimat tersebut untuk menunjukkan arti ma'a atau kebersamaan atau bersama, sehingga kalimat man ansari ilallahi bermakna siapakah orang yang menolongku, membantuku, ilallahi, bersama Allah, bersama Allah. Jadi ilallahi bermakna ma'allahi. Baik. Kemudian yang ketiga, salah satu di antara fungsi huruf jar ila adalah
bimakna indah atau di sisi. Di sisi bimakna indah. Ila memiliki arti makna indah. Taib. Contohnya adalah sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ilaihi. Mimma yad'unani ilaihi. Kalimat ilaihi. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nah, pada kalimat ilaihi, ila, maka di situ huruf jer memberikan makna indah. Jadi bagaimana indahu, mimma yad'unani indahu. Rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Maka kalimat ilaihi, ila, di situ adalah huruf jar. Ha dhamirun dhahirun muttasil fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin karena isim mabni. Maka ila di situ adalah memiliki arti untuk mananya di sisi. Itu adalah salah satu di antara makna huruf jar ila. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa huruf jar ila memiliki makna banyak. Salah satunya adalah yang telah kita sebutkan, tentunya di sana masih ada beberapa fungsi atau makna huruf jar ila pada fungsi kegunaan dalam sebuah kalimat. Tapi ini adalah merupakan salah satu bagian contoh dari makna huruf jar ila. Yang pertama adalah ila bermakna intiha'il ghayah makaniyah atau intiha'il ghayah zamaniyah. Kemudian yang kedua, ila bermakna ma'a lil musahabah. Taib. Kemudian yang ketiga, ila bermakna indah. Yang ketiga, ila bermakna indah. Taib. Jadi itu adalah huruf jar ila. Baik, kemudian kita lanjutkan pada halaman yang ke-96. Hatta. Huruf jar hatta. Di sini musannif memberikan hatta. Hatta harfu nasbin. Hatta adalah huruf nasab. Idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari'i. Apabila hatta ini masuk kepada fi'il mudhari'. Wasayati syarhu dzalika, dan akan datang penjelasan yang demikian itu inda dirasati hurufin nasbi, ketika mempelajari huruf nasab. Wa takunu hatta harfa atfin au harfa jarrin idza dakhalat 'alal ismi. Sedangkan hatta bisa jadi dia sebagai huruf ataf atau sebagai huruf jar idza dakhalat 'alal ismi, apabila masuk pada isim. Wahia fil halatil akhirati, maka dia ini pada kondisi yang terakhir, yaitu ketika dia berfungsi sebagai huruf jar, tadullu ala intiha'il ghayah, dia bermakna intiha'il ghayah. Taib. Contoh di situ adalah salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Taib. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf jar yang ketiga adalah hatta. Musannif pengarang dari kitab ini memasukkan hatta ini sebagai huruf jar.
Maka di sini perlu kita jelaskan sedikit tentang huruf hatta. Baik, yang pertama adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh musannif bahwa hatta ini terkadang dia huruf yang masuk pada fiil mudhari dan juga terkadang masuk pada isim. Hatta ini adalah kita tidak membicarakan tentang adakah perselisihan di antara mereka. Tentunya ada, tapi kita tidak membicarakan hal itu. Walaisa hadzal makan, dan bukan tempat untuk membicarakan itu semuanya. Dan insya Allah semoga kita bisa mempelajari pada pembahasan selanjutnya tentang masalah ini. Tapi kita ingin menjelaskan bahwa zahirnya pada penggunaan hatta, zahirnya kita membicarakan tentang dohir daripada hatta sebagai huruf. Maka dari sini yang pertama bahwa hatta ini merupakan salah satu di antara huruf yang bisa masuk pada fiil mudhari dan bisa masuk pada isim. Maka dari sini yang pertama, apabila hatta ini masuknya pada fiil mudhari, dia sebagai huruf yang menasabkan. Sehingga isim yang terletak sehingga fiil mudhari yang terletak setelah hatta mengharuskan untuk dinasab. Sehingga mengharuskan harus dinasab. Contoh misalnya ada kata yakhruju. Ada kata yakhruju fil mudhari, kemudian kemasukan hatta. Berarti hatta yakhruja. Hatta yakhruja. Maka yakhruja di situ adalah fiil mudhari yang dinasab. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Kenapa kok dia dinasab? Karena terletak setelah huruf hatta. Nah, itu yang pertama, sehingga musannif menjelaskan di situ akan datang penjelasannya pada pembelajaran huruf-huruf yang nasab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hatta masuk pada isim. Setelah hatta ini berupa isim. Apabila hatta yang terletak setelahnya isim atau hatta masuk pada isim, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hatta ini sebagai huruf ataf. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan huruf ataf. Silakan untuk dimurojaah kembali pada pembahasan itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan dia sebagai huruf jar. Kalau dia sebagai huruf jar, berarti isim yang terletak setelah hatta ini merupakan harus dijar. Harus dikasrah. Dan tentunya kita juga telah menjelaskan perbedaan hatta, kapan kita katakan hatta ini sebagai huruf ataf dan kapan kita katakan hatta ini huruf jar. Sebagai pengingat apa yang telah kita jelaskan pada huruf jar, huruf ataf, maka di sini bahwa apabila isim yang setelah hatta ini bagian dari isim yang sebelumnya, maka hatta huruf ataf. Apabila isim yang setelah hatta ini bagian daripada isim yang sebelumnya, berarti hatta di situ huruf ataf. Sehingga bacaan isim yang terletak setelah hatta mengikuti isim yang sebelumnya. Itu hatta huruf ataf. Adapun hatta ini huruf jar apabila isim yang terletak setelah hatta ini bukan bagian dari isim yang sebelumnya. Maka di sini kalau kita perhatikan pada contohnya adalah salamun hiya hatta
hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun di sini marfu sebagai mubtada, hiya sebagai khobar, matla'i majrur karena diawali oleh huruf jar hatta. Nah, di situ al-fajri mudhafun ilaih. Maka di sini matla'i, isim yang terletak setelah hatta di sini adalah berarti hatta huruf jar karena dia mengejarkan kata matla'i. Dari mana kita mengetahui? Karena matla'il fajri, matla' ini merupakan bukan bagian dari isim yang sebelumnya, bukan bagian dari isim sebelumnya, sehingga hatta di sini adalah huruf jar, bukan huruf ataf. Baik, maka ini sehingga hatta jika dia bermakna huruf jar, hatta huruf jar berarti bermakna ila. Artinya ila, bimana ila intihail ghaya. Salamun hiya ila matla'il fajri, itu mana maknanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami bahwa huruf jar yang harus kita ingat adalah yang pertama min yang sudah kita pelajari. Begitu juga makna kandungan daripada huruf jar min. Yang kedua adalah ilah. Yang kedua huruf jar ilah. Kemudian yang ketiga adalah hatta. Dan ini harus kita ingat huruf-huruf jar tersebut. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.